semuanya, nama saya Evelyn. Saya duduk di kelas 12-nya 1 dan saya adalah seorang siswi SMA Negeri 1 Pancur Batu. Jadi hari ini saya akan meresensi sebuah novel. Ini dia. Judul novel ini adalah 100 tahun setelah aku mati. Kita masuk ke identitas novel. Judul bukunya adalah 100 tahun setelah aku mati. Penulisnya adalah WN. Tebal bukunya 740 halaman. Penerbitnya adalah Histeria Yogyakarta. Tahun terbitnya 2017 dan covernya dibuat oleh Uma. Nah, jadi sinopsis novel ini diceritakan anak lelaki yang bernama Rizal. Rizal ini memiliki kelebihan, tapi dia menyebut apa yang ada padanya itu sebagai kutukan. Rizal memiliki kelebihan, ia bisa melihat sesuatu dari alam lain. Kita bisa sebut dia memiliki indera keenam. Nah, dia memiliki satu teman makhluk gaib yang senantiasa menemaninya. Makhluk itu bernama Sari. Sari itu adalah sebuah makhluk yang disebut jin karim yang meninggal di tahun 1915. Sari senantiasa menemani Rizal hingga membuat Rizal selalu berbicara sendiri dan membuat anak-anak seusia Rizal menjauhi Rizal. Itu sebabnya Rizal tidak punya teman selain teman dari alam lain. Nah, kejadian pun satu persatu mulai muncul. Saat orang tua Rizal kecelakaan dan menyebabkan ibu Rizal meninggal, lalu saat ayah Rizal meninggal pada kejadian tsunami Aceh 2004, masalah satu persatu mulai datang ke hidup Rizal. Lalu saat Rizal juga mulai mengenal seorang perempuan bernama Risa, disitulah hidupnya semakin lama semakin berubah. Dan Sari juga semakin lama semakin jarang muncul di hadapan Rizal. Sekalinya Sari muncul di hadapan Rizal, ia selalu meminta bantuan dan selalu mengingatkan kita Rizal bahwa Sari menanti bantuan Rizal tepat 100 tahun setelah Sari mati. Banyak hal yang dilalui Rizal bersama Risa, mulai dari kejadian-kejadian menyeramkan yang terjadi saat mereka melakukan pendakian di Gunung Merapi, lalu hingga saat mereka di Gunung Merapi, mereka ditemukan terbungkus kain kafan pada pagi hari. Lalu tentang Risa yang bisa menerima kelebihan yang dimiliki Rizal. Risa yang selalu menemani Rizal di masa-masa tersulit Rizal. Lalu juga saat Risa mengalami kecelakaan dan membuatnya lumpuh, Rizal juga selalu menemani Risa. Lalu tentang perjuangan bagaimana Rizal berjuang untuk menempuh dan mendapatkan pendidikan beasiswa kedokterannya ke Australia. Lalu saat di Australia, bagaimana cara Rizal menyelesaikan pendidikannya, lalu bertemu makhluk gaib yang bernama Daisy, makhluk yang sangat menakutkan. Daisy ini merasuki seorang anak kecil yang bernama Brandon. Di situ juga Rizal bertemu dengan makhluk-makhluk lain yang berada di sana. Lalu tentang bagaimana Rizal akhirnya melamar Risa, lalu mereka hidup bahagia hingga mempunyai anak yang bernama Abimanyu. Dan di situ masalahnya belum selesai. Kisah mereka masih berlanjut hingga Abimanyu pun juga ikut mewarisi mata yang dimiliki oleh Rizal. Lalu kita lanjut ke bagian tentang kelebihan novel ini. Saya pribadi menyukai novel ini karena kisah hidup sang tokoh utama
itu sangat lengkap, dan ada juga beberapa sudut pandang yang dituliskan menggunakan sudut pandang Rizal, sehingga kita tidak hanya tahu dari sudut pandang Rizal, tapi kita juga mengerti perasaan Rizal pada buku ini. Lalu menurut saya, kelebihan novel ini, gaya bahasa yang digunakan itu mudah dimengerti oleh para pembaca pemula, ataupun biasa kita sebut dengan orang-orang awam. Ceritanya menarik, menegangkan. Karena genre novel ini misteri, cukup membuat kita bertanya-tanya, apa maksud Sari untuk meminta bantuan kepada Rizal tentang 100 tahun setelah dia mati. Ceritanya dikemas secara menarik, tidak ada yang bertele-tele, secara detail dan jelas. Walaupun ini genre novelnya horor, tapi feel horornya tetap dapat, tapi cerita lainnya juga tetap dapat, seperti kisah cinta Rizal dan Risa, lalu perjuangan-perjuangan yang dialami Rizal di dalam cerita ini, semuanya menurut saya benar-benar bagus. Lalu untuk kekurangan novelnya, menurut saya kekurangannya itu di akhir cerita memang ada twist. Kita mendapatkan jawaban mengapa Sari meminta bantuan di saat 100 tahun setelah ia mati. Namun menurut saya pribadi, twistnya kurang mengejutkan. Tapi menurut saya pribadi ini sudah sangat bagus. Nah, kalau misalnya untuk nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari novel ini, karena novel ini bukan hanya bercerita tentang horor, tapi novel ini juga bercerita tentang persahabatan, iman, harapan, dan cinta. Persahabatan dalam novel ini juga dikemas dengan sangat bagus. Nilai-nilai setia kawannya juga bagus. Kita bisa lihat bagaimana teman-teman Rizal, saat Rizal mulai beranjak dewasa, dia mendapatkan beberapa teman, dan teman-temannya senantiasa membantu dia, menerima kekurangan dia. Walaupun dia ada masalah, teman-teman selalu membantu dia. Lalu tentang iman, karena novel ini bergenre horor, jadi di dalam novel ini iman kita juga ibaratkan ikut diuji. Jadi novel ini mengajarkan kita untuk terus mengasah iman kita agar kita terhindar dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Lalu harapan. Tentang harapan, walaupun begitu banyak hal yang dialami Rizal saat ia kehilangan ibunya, saat ia kecil, lalu ayahnya yang meninggal saat tsunami Aceh, dia tetap berharap, tetap berjuang pada hidupnya. Dia tidak putus asa, dan dia selalu punya harapan di dalam diri dia, hingga dia bisa mendapatkan beasiswa hingga ke Australia. Lalu tentang cinta, kita bisa lihat sendiri dan kita bisa tahu perjuangan Rizal dan Risa di dalam novel ini. Rizal itu sangat menyukai Risa, dan Rizal itu menurut saya adalah seorang lelaki yang bertanggung jawab terhadap Risa, dan Risa ini juga adalah seorang wanita yang baik, dan dia mencintai Rizal apa adanya, dan Risa mampu menerima sesuatu yang ada dalam diri Rizal, walaupun itu membuat Risa harus melewati banyak rintangan, tapi Risa tetap berada di samping Rizal. Demikianlah resensi novel 100 tahun setelah aku mati dari saya. Saya Evelyn Grace mengucapkan terima kasih.